Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lodopicus Dalo Bugis, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti SMP Negeri 1 Tulin Onsoi, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dalam jabatan tahun 2023 LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, Jumat 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 1 Tulin Onsoi. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 semester ganjil dengan materi pokok Aku Bangga Sebagai Laki-laki atau Perempuan. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Ya, semoga semuanya baik dan dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat selalu buat semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak minta kita semua berdiri, kita bersama-sama bernyanyi. Apakah semuanya tahu tentang lagu Jalan Serta Yesus? Tahu. Tahu Pak. Ya, oke. Silakan berdiri, kita sama-sama bernyanyi. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita awali dulu dengan doa. Silakan, siapa di antara kalian yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau berkenan mengumpulkan kami kembali. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa menyertai kami pada proses pembelajaran kami hari ini. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan pengharapan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Bella yang telah memimpin kita dengan doa yang begitu bagus. Oke, baik anak-anak. Sebelumnya Bapak absen dulu. Firmina Bella Krista, Ayo, Pak. Octavianus God, Marianus Krialei, Teresia Barelei, Ayo, Pak. Christina Maria Penny, Ayo, Pak. Yohanes Sogen. Ya, semuanya hadir? Ya. Ya, terima kasih. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, Bapak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Kita bicara tentang apa materi minggu lalu? Ayo. Aku cinta hari ini. Aku Cinta hari ini. Ya. Siapa yang masih ingat apa arti kata citra Allah? Saya, Pak. Citra Allah artinya segambar atau serupa dengan Allah. Terus siapa yang masih ingat tindakan apa yang mencerminkan diri kita sebagai citra Allah? Ya, kemudian please, ya, berbuat baik. Siapa lagi? Ya, membantu teman. Ada lagi? Menghormati orang yang lebih tua. Ya, bagus.
Terus masih satu lagi pertanyaan. Ungkapan rasa syukur. Ungkapan rasa syukur yang perlu kita lakukan apa? Sebagai citra Allah. Ada yang tahu? Saya Kak, Ya, Tina. sebagai siswa kami harus rajin belajar. Sebagai siswa kita harus rajin belajar. Ya, oke, baik. Anak, hari ini kita masuk dengan materi yang baru. Dengan judul materi kita pada hari ini yaitu aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami bahwa dirinya sebagai perempuan atau laki-laki yang bermartabat luhur, dan dengan bangga menerima dirinya sebagai laki-laki atau perempuan sehingga dapat menghayati panggilan sesuai dengan pesan kitab suci dan mewujudkannya dengan bersikap hormat terhadap sesama. Untuk itu kita perlu mengetahui mengapa kita perlu belajar tentang materi aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Mengapa? Hal itu penting untuk kita pelajari. Terus mengapa Tuhan menciptakan laki-laki atau perempuan? Dan di sini juga nanti kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kebanggaan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Dan pada akhirnya kita bisa mengetahui alasan apa kita harus atau kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menciptakan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, anak-anak masih semangat? Kalau mau tanya lagi, ya. Apakah kalian pernah melihat dan merasakan diri kalian berbeda dengan orang lain yang ada di sekitar kalian? Pertanyaan kedua, apakah kalian pernah membanggakan diri kalian sebagai laki-laki atau perempuan? Pernah. Pernah? Saya Pak, pernah. Pernah? Jarang? Pernah. Pernah? Sering Pak. Sering? Sering Pak. Sering. Nah, seperti apa sih hal yang membanggakan itu? Sebagai seorang perempuan, apa yang kamu banggakan? Ayo. Karena Hidup saya mancung. mancung hidup saya. Oh, hidupmu. Ya. Karena saya rambut panjang. Rambut panjang, lurus, orangnya imut. Nah, ya, siapa lagi? Nah, laki-laki yang kamu banggakan diri kalian sebagai seorang laki-laki apa? Karena saya ganteng Pak. Paling ganteng, Bisa main bola Pak. bisa main bola, Kuat lah. laki ya, Tenis. kuat, ya, kuat. Oke, ya, itu yang kita banggakan sebagai seorang ciptaan Tuhan sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, pertanyaan berikut, apakah kalian pernah menghormati sesama kalian sebagai laki-laki atau perempuan? Pernah Pak. Pernah. Ketika di mana? Di rumah, di sekolah. Di rumah, di sekolah, di Apa yang telah kamu lakukan? Menghormati teman yang sedang beribadah. Apakah kalian pernah membaca teks kitab suci bab 1 ayat 26 sampai 28 dalam kitab Kejadian dan mengetahui makna dalam kitab suci tentang perempuan atau laki-laki? Pernah? Oke, rata-rata tidak pernah. Ya baik anak-anak, hari ini kita belajar lebih banyak lagi tentang makna sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang laki-laki. Ya baik anak-anak, sekarang Bapak membagikan lembaran cerita. Silakan kalian baca lembaran itu.
cerita yang ada di dalam lembaran itu. Ya. Ya. Oke, baik, semuanya sudah selesai membaca? Sudah. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi. Apa judul dari cerita itu? Ayo, siapa yang tahu? Apa judul dari cerita itu? Alam Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Terus, adakah bagian-bagian dalam cerita itu yang kalian tidak setuju atau tidak terlalu menyenangkan bagi kalian? Ada Pak, laki-laki itu mau kembalikan perempuan itu kepada Tuhan karena perempuan itu cengeng, cerewet, dan selalu mempersoalkan hal-hal kecil. Yang berikut dari laki-laki, apa sih keistimewaan, kekerasan yang ada pada diri laki-laki dari cerita itu yang telah kalian baca? Saya Untuk Yohanes sebagai laki-laki tegak, ada lagi kokoh dan perkasa, Pak. kokoh dan perkasa, dua. Terus yang dari perempuan, keistimewaan dari perempuan apa? Saya Pak. Ya, cantik, lemah lembut, lucu. Apa pesan yang kalian peroleh dari cerita tadi? Apa pesan yang kalian peroleh dari cerita tadi? Saya Pak. Ya. Menurut saya, pesan yang dapat saya ambil itu, kita dapat melihat bahwa perempuan di mata laki-laki mempunyai kekurangan. Sebaliknya, laki-laki di mata perempuan mempunyai kekurangan juga. Maka alangkah baiknya kita lebih melihat dari sisi lain bahwa perempuan atau laki-laki pasti mempunyai banyak hal yang dibutuhkan, yang disukai dan membanggakan. Ya, baik Kang Aurel, jawabannya yang begitu bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Ya, baik anak-anak, masih tetap semangat ya. Makasih Pak. Semangat. Makasih Pak. Bapak mau tahu dulu semangat kalian. Jadi Bapak minta kalian berdiri, kita membuat tepuk semangat. Katanya masih semangat kan? Ya Pak. Tahu tepuk semangat? Tahu Pak. Jadi bisa diharapkan dengan tepuk semangat kalian masih tetap semangat. Ya. Kita coba tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Selamat semua. Sekarang kita masuk dalam kelompok. Silakan kita membentuk kelompok. Yang perempuan kelompok sendiri, yang laki-laki kelompok sendiri. Oke, silakan. Ya, baik, sekarang kita masuk dalam diskusi kelompok. Silakan mengambil buku siswa yang ada di tangan kalian. Kitab suci disiapkan di atas meja. Bapak membagikan lembaran kerja buat kalian. Dirumuskan pertanyaan. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan panduan pertanyaan yang ada di dalam lembaran yang Bapak bagikan itu. Ini panduan pertanyaannya di sini, ya, yang sudah dibagikan tadi di kelompok perempuan. Ya, itu. Di situ ada beberapa panduan pertanyaan menyangkut perbedaan perempuan atau laki-laki. Oke, sekarang semua sudah punya panduan pertanyaan. Silakan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan panduan itu.
Dari ini. Ya, laki-laki ada kesulitan? Apa? Tidak ada. Ya, Pak. Yang perempuan tidak ada juga ya? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Masih ada yang berdiskusi soal mengidentifikasi masalah yang kalian temukan dalam hubungan dengan materi aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, Pak. Ada kelompok yang sudah selesai merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai panduan tadi? Belum. Ya. Jadi dari panduan pertanyaan itu kalian mengumpulkan sebanyak mungkin ya, mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah menyangkut materi kita pada hari ini, yaitu tentang aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Jadi kumpulkan sebanyak mungkin, identifikasi sebanyak mungkin masalah-masalah yang kalian temukan dalam materi hari ini, dan dibuat pertanyaan berdasarkan panduan yang Bapak bagikan tadi. Oke, baik. Apakah semua sudah selesai merumuskan pertanyaan? Sudah. Jadi setelah kalian merumuskan pertanyaan, Bapak minta masing-masing kelompok silakan mencari segala data-data atau informasi apa yang kamu peroleh dari kitab suci atau dari buku siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian rumuskan tadi. Ya, carilah sebanyak mungkin jawaban-jawaban dalam hubungan dengan pertanyaan yang sudah kalian rumuskan. Siap? Silakan. Oke, anak-anak, apakah sudah dijawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan tadi? Sudah. Kalau sudah dijawab, sekarang kalian mencari lagi apakah jawaban kalian itu benar atau salah atau kurang benar. Ya, buktikan jawaban-jawaban kamu itu. Ambil kitab suci lagi, buka kitab suci, buka lagi buku siswa yang ada di tangan kalian. Sudah? Nah, buktikan jawaban kamu itu, ya, buktikan kebenarannya, dan lihat teks-teks yang ada di dalam buku siswa atau kitab suci. Pak, bagaimana cara buktikan kebenaran jawabannya, Pak? Oke, yang lain masih ada yang mau bertanya? Pak, bolehkah kami mengambil jawabannya melalui kitab suci? Bolehkah kami mengambil jawabannya melalui kitab suci? Boleh tidak? Kelompok laki-laki, kelompok tangga? Boleh, Pak. Boleh. Ya, tadi sudah Bapak katakan bahwa silakan membuktikan kebenaran jawaban kamu itu dengan mencari referensinya dari buku siswa dan Kitab suci. Oke, anak-anak, untuk membantu kalian menemukan atau memverifikasi kebenaran jawaban kalian, coba lihat di depan untuk kelompok 1. Kelompok 1, silakan menggunakan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 dan kita apa lagi? Itu yang bisa dipakai untuk membuktikan, memverifikasi kebenaran jawaban kalian. Yang kedua bisa kalian pakai buku siswa. Oke, paham? Nah, berikut yang nomor 2. Ini, Pak. coba dibaca. Baca ya. 45 ayat sampai 26 Dan Petrus 1 1 Petrus.
3 ayat 3 sampai 5. Dan juga bisa digunakan Siswa. siswa. ya. Sudah selesai diskusinya? Hasil diskusinya ditulis di dalam lembaran kerja yang Bapak bagikan tadi. Ya. Pak. Silakan kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusi itu, dan setelah membuat kesimpulan, satu orang dari masing-masing kelompok tampil ke depan untuk mempresentasikan. Nah, dari hasil presentasi, silakan kelompok lain membuat tanggapan. Bisa? Bisa. Ya. Jadi yang kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 memberi tanggapan. Kelompok 1 atau kelompok 2? Kedua. Kelompok 1 dulu. Silakan, siapa yang mewakili kelompok 1? Aurel. Oke, yang lain mendengar dan silakan menanggapi apa yang dipresentasikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah kami rumuskan dalam hubungan dengan masalah-masalah yang kami temukan tentang materi aku bangga sebagai laki-laki atau perempuan. Dan telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31, Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9, dan buku siswa. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan perempuan atau laki-laki dari segi fisik? Yang pertama, perempuan berambut panjang, laki-laki berambut pendek. Laki-laki berkumis sedangkan perempuan tidak. Laki-laki berkulit kasar, perempuan berkulit lembut. Pertanyaan yang kedua, apa makna perempuan atau laki-laki menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah berfirman kepada manusia untuk beranak cucu dan berkembang biak. Pertanyaan yang ketiga, apa saja perilaku yang patut dibanggakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan? Kami dari kelompok 1 hanya menjawab perilaku yang membanggakan diri kami sebagai seorang perempuan, yaitu kami bisa memasak, kami juga bisa mengandung anak dan melahirkan. Kami juga bisa jadi presiden, poluan, bupati, gubernur, pilot. Pertanyaan yang keempat, apa saja bentuk perwujudan sikap atau perilaku hormat terhadap sesama sebagai perempuan atau laki-laki? Yang pertama, tidak saling membuli, tidak boleh berkata kasar, dan meminjamkan pulpen kepada teman yang tidak mempunyai. Demikian hasil presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan kelompok 2 ya. Ya, Pak. Kelompok 2 bertanya. Mungkin ada yang masih kurang jelas dari pemaparan kelompok 1. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, tadi dalam paparan kelompok 1 tidak dijelaskan tentang bukti-bukti kebenaran jawabannya yang diambil dari kitab suci. Kami mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 1 mencoba menjawab. Bukti kebenaran yang kami ambil dari kitab suci adalah yang pertama, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Yang kedua, Efesus bab 1 ayat 3 sampai 9. Apakah jawaban kami bisa dimengerti oleh kelompok 2? Bisa? Kelompok 2? Iya,
kami. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang giliran kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Ya, Dr. Pianus Gom. Silakan. Yang nomor 3, perilaku yang patut dibatalkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan: keterlibatan, kepintaran, kegantengan, kerajinan, dan kuat. Itu saja presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Oke, kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan kelompok 1 diberi kesempatan untuk menanggapi. Cukup jelas. Nah, sekarang kita bersama-sama membuat kesimpulan dari semua yang telah kita belajar pada hari ini. Ya, bisa? Bisa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan perannya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan masing-masing kebaikannya mereka berbahagia dan Itu kesimpulan yang pertama ya. Terus yang kedua, manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan baik secara fisik, bakat, kemampuan maupun perbedaan yang ada secara biologis. kita patut berbangga sebagai Tuhan yang telah diberikan mata, kemampuan, keluarga, teman, bahkan kehidupan. Memang ada hal-hal yang terkadang membuat kita tidak siap untuk menerimanya sebagai laki-laki atau perempuan. Namun kita perlu mengakui dan menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari Tuhan sebagai bagian laki-laki atau perempuan untuk bisa saling membantu. Tidak boleh saling merendahkan martabat laki-laki atau perempuan atau saling merendahkan Seperti yang diajarkan dalam kitab suci. Jadi sebagai laki-laki atau perempuan, tugas kita adalah memancarkan Allah, diri Allah atau ciri Allah yang murah hati, Allah yang sabar, Allah yang cinta damai, Allah yang saling mengasihi, saling memahami, Allah yang setia, lemah lembut, dan juga sadar dan bangga serta bersyukur bahwa apa yang diciptakan Tuhan itu selalu baik adanya. Oke, baik anak-anak, sekarang Bapak mau bagikan lembaran refleksi. Silakan kalian membuat refleksi pribadi atas pembelajaran kita pada hari ini dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam lembaran itu. Semuanya sudah selesai refleksinya? Boleh dikumpul refleksinya? Ya. Oke, sekarang tugas Anda, ya, tugas kalian untuk dilakukan di rumah. Silakan buat sebuah doa. Isi dari sebuah doa itu seputar tema pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Siapa? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih. Aku bersyukur dan berterima kasih padamu atas segala kasih dan kebaikanmu, atas segala perlindunganmu kepada kami semua dalam pertemuan pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami terima dalam pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Gom yang telah membentuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa yang sangat bagus sekali. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah bersemangat dalam
mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan minggu depan lebih semangat lagi. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Ya, Ya, Pak. Pak.